Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Tiara Gustiani Mardika. Pada materi kali ini, kita akan membahas seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Yuk kita simak. Seni lukis. Jadi, seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Melukis adalah kegiatan yang mengekspresikan pengalaman seseorang seniman melalui dua dimensi. Nah, ini contoh-contoh dari seni lukis. Sejarah seni lukis Indonesia. Yang pertama, ada seni lukis prasejarah di Indonesia. Pada zaman ini, lukisan dibuat di dinding-dinding gua dan karang. Salah satu teknik yang digunakan dengan menempelkan tangannya di dinding gua, lalu disemprot kunyahan dedaunan atau batu mineral berwarna disebut aerograf. Lalu yang kedua, ada seni lukis Hindu klasik Indonesia. Pada zaman ini memiliki tema agama, mitologi, legenda, dan cerita sejarah. Karya ini berisi cerita Ramayana dan Mahabharata, perkembangan seni lukis Hindu Bali yaitu seni lukis Kamasan, Pitamaha, dan seniman muda. Ini contoh gambar dari seni lukis prasejarah di Indonesia. Karya seni lukis yang dihasilkan pada zaman ini dapat dilihat di Gua Leang Patakero di Maros, Sulawesi Selatan. Ini menggambarkan adegan perburuan, makanya banyak tangan-tangan di sana. Lalu, kalau ini itu kisah dari legenda Ramayana dan Mahabharata. Fungsi dari lukisan ini sebagai media pendidikan sesuai dengan ajaran agama atau falsafah hidup pada zaman dulu. Yang ketiga, seni lukis Islam Indonesia. Seni lukis Islam di Indonesia berpusat pada istana. Pada seni Islam, terdapat suatu patangan bentuk gambar tidak boleh realistis. Nah, patangan ini tidak menjadi halangan seseorang untuk membuat ekspresi dia. Nah, makanya gambar pada seni lukis Islam di Indonesia ini dibuat sebagai hiasan yang menggambarkan cerita-cerita tokoh dalam pewayangan atau lukisan binatang canda sangkala dan tentang riwayat Nabi. Lalu yang keempat, ada seni lukis Indonesia Baru. Latar belakang lahirnya seni lukis Indonesia Baru dengan warisan budaya merupakan bagian dalam pembentukan otak seorang manusia, kekuatan sejarah, pengaruh Barat atau seni Eropa. Nah, berikut ini salah satu contoh dari seni lukis Islam Indonesia, yang dimana gambarnya itu seperti mirip wayang. Lalu yang keempat, seni lukis Indonesia Baru. Nah, di sini gambarnya itu adalah pengaruh Barat atau dari seni Eropa. Nah, karena negara kita itu dijajah oleh Belanda, pada seni lukis Indonesia Baru itu terdapat masa-masanya tersendiri. Yang pertama ada masa Raden Saleh Syarif Bustaman. Lalu yang kedua ada masa Indonesia Jelita. Yang ketiga ada masa Cita Nasional. Yang keempat ada masa pendidikan Jepang. Yang kelima masa setelah kemerdekaan. Yang keenam masa pendidikan formal, sehingga lahirlah seni lukis Indonesia Baru. Selanjutnya ada aliran seni lukis. Yang pertama itu ada surrealisme, yaitu aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam karya, yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Lalu yang kedua ada romantisme, aliran yang membangkitkan kenangan keindahan atau romantik di setiap objek yang dihasilkan. Nah, berikut ini adalah gambar di mana saat jam tersebut itu telah menjadi mati. Ini gambar dari surrealisme. Lalu ini romantisme, saat orang pria sedang menikmati pemandangan yang ada di depannya. Yang ketiga ada plural painting, yaitu alirannya dalam proses aktivitasnya melalui semacam meditasi ataupun gambar intuisi yang bertujuan untuk mengambil dan mengejampangkan gerak kehidupan ke dalam bahasa visual. Nah, berikut di sampingnya itu adalah gambar dari plural painting. Lalu yang keempat adalah bandingkutisme,
aliran yang rangkaian bahan-bahan bekas itu dapat dijadikan karya. Jadi abanikotisme ini biasanya berisinya tentang nasionalis, terus yang dipakai itu adalah bahan-bahan bekas. Lalu yang kelima itu ekspresionisme, yaitu aliran yang memberikan berbagai macam emosi. Kalau di sini jadi terlihat pada gambar di sampingnya itu emosi yang sangat kaget banget, tapi dengan cara yang melebihkan karena ekspresionisme. Lalu yang keenam itu adalah kubisme, penggambarannya berupa bilangan persegi 4 atau dasarnya yaitu ada pada gambar yang satu. Lalu yang ketujuh ada fauvisme, yaitu aliran yang meningkatkan kualitas unsur-unsur seni seperti garis, bentuk dan warna yang kuat di atas nilai realistis yang masih dipertahankan oleh impresionisme. Istilah fauvisme berasal dari bahasa Prancis les faux, yang berarti binatang buas. Nah, berikut di samping adalah contoh gambar dari fauvisme. Lalu yang ke-8 ada neo-impressionisme, aliran seni lukis yang tidak menggunakan palet atau kanvas, melainkan pada titik-titik yang bersebelahan. Nah, neo-impressionisme itu menggambarkan seorang koloni Belanda atau biasanya itu penjajahan. Nah, ke-9 ada realisme, yaitu aliran yang mengangkat kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau pada gambar ini tuh terlihat seorang ibu-ibu sedang membumbung padi. Lalu yang 10 ada naturalisme, aliran yang menggunakan segala sesuatu yang sesuai dengan alam nyata. Selanjutnya ada prinsip-prinsip seni lukis. Yang pertama ada komposisi. Komposisi merupakan suatu cara pengorganisasian untuk menyusun bagian unsur-unsur rupa demi mendapatkan suatu wujud. Nah, pada komposisi ini biasanya akan terlihat bidang, ruang, maupun tekstur secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada kesatuan. Kesatuan adalah penyusunan atau pengorganisasian dari unsur-unsur rupa sehingga menjadi kesatuan organik dan harmoni antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Lalu yang ketiga ada kontras. Kontras menghasilkan warna komplementer, gelap dan terang, garis lengkung, dan garis lurus. Objeknya bakal terlihat bentuk-bentuknya, serta tekstur kasar dan halus, ada rata dan dekorasi. Lalu yang keempat ada irama. Irama adalah aturan atau pengulangan yang teratur dari suatu bentuk unsur-unsur rupa. Bentuk-bentuk pokok irama adalah berulang-ulang, berganti-ganti, berselang-seling, dan mengalir. Irama akan memberikan pengulangan secara terus-menerus daripada elemen-elemen seni rupa. Lalu yang kelima ada dominasi. Dominasi adalah faktor atau unsur seni yang paling kuat. Dominasi dimaksudkan untuk menunjukkan inti atau puncak dari seni itu sendiri. Lalu yang keenam ada keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu perasaan akan adanya kesejajaran atau kestabilan, ketenangan dari kekuatan suatu susunan. Yang terakhir ada harmoni atau keserasian adalah timbul dengan adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Selanjutnya kita masuk ke teknik seni lukis. Yang pertama adalah teknik akuarel. Jadi teknik ini menggunakan campuran air di atas kertas atau kanvas. Nah, teknik ini menggambarkan menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Lalu yang kedua ada arsir. Nah, teknik ini digunakan dengan cara menggoreskan pensil atau spidol atau tinta berupa garis-garis yang berulang-ulang. Nah, garis ini nanti akan membuat kesan dan gelap atau gradasi sehingga gambar terlihat seperti ada dimensi atau realistis. Lalu yang ketiga ada dazzle atau teknik gosok. Biasanya dazzle ini sering dimiripkan sama teknik arsir, padahal sebenarnya teknik dazzle adalah menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Pada teknik ini, garis akan dihilangkan atau dihaluskan dengan cara digosok-gosok. Media yang paling cocok digunakan adalah pensil jenis 2B.
Lalu ada teknik linier atau garis. Teknik ini dilakukan dengan cara menggambar satu objek dari sebuah garis, baik garis lengkung maupun garis lurus. Hasil gambar ini menjadi seperti rusuk-rusuk yang tertata jika semua garis tersebut lurus dan disatukan. Lalu siluet. Jadi, teknik ini digunakan saat menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok. Jadi, orang-orang tuh menerka apa yang digambarkan oleh orang ini. Lalu yang ketujuh itu ada plakat. Plakat merupakan teknik melukis yang medianya menggunakan bermacam-macam cat. Jadi ciri lukisannya adalah sapuan warna cat yang tebal dan kental. Lalu ada pointillist, yaitu teknik yang dimana menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek yang sederhana tetapi cukup menarik. Lalu ada teknik spray, yaitu teknik lukisan yang dilakukan dengan cara menyemprotkan cat pada gambar atau lukisan. Cara melukis dengan teknik ini menggunakan bahan cair yang kemudian ditempatkan pada semprotan, lalu spray atau disemprot kepada papan atau kanvas tersebut. Lalu yang terakhir, tempera. Jadi merupakan teknik melukis dengan cara menggambar pada sebuah dinding langsung. Teknik ini disesuaikan dengan kreasi pelukis dan disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan media. Lalu selanjutnya ada jenis lukisan. Untuk yang pertama adalah lukisan cat minyak. Jadi lukisan cat minyak adalah lukisan yang menggunakan cat berupa tepung atau pasta yang dilarutkan atau dicampur dengan minyak. Media yang digunakan antara lain kain kanvas, triplek, atau kertas. Lalu yang kedua lukisan cat air sesuai dengan namanya. Jadi dia itu menggunakan media cat air. Nah biasanya lukisan cat air ini bersifat transparan. Lalu yang ketiga ada lukisan pastel, yaitu lukisan yang menggunakan butiran pigmen warna yang telah dipadatkan seperti batangan kapur. Cara melukisnya adalah dengan menggoreskan batangan ke atas permukaan kertas bertekstur atau kanvas. Lalu yang keempat ada lukisan arang. Arang dapat menghasilkan lukisan yang berkesan gelap dan terang. Pengaturan nuansa bentuk dan cahaya sangat menonjol dari lukisan ini. Lalu yang kelima adalah lukisan al fresco. Jadi lukisan ini itu adalah lukisan yang pada dinding. Al fresco mengandung arti fresh atau segar. Teknik melukisnya dikerjakan dengan teknik tempera yang dibuat pada saat tembok masih dalam keadaan basah. Lalu yang keenam adalah lukisan al secco. Nah, lukisan al secco sebenarnya untuk teknik itu sama dengan al fresco, hanya saja al secco itu dindingnya pada saat kering. Itu perbedaan dari lukisan al secco dan al fresco. Lalu yang ketujuh ada lukisan tempera. Adalah lukisan yang dibuat di tembok setelah tembok kering. Catnya diaduk dengan bahan perekat, lalu cat air dicampur dengan putih telur sehingga hasilnya seperti cat minyak. Lalu yang kedelapan ada lukisan azzalejo. Jadi lukisan azzalejo adalah lukisan yang dikerjakan dengan cara menempel potongan dari suatu bentuk tertentu sesuai dengan gambar. Lalu yang ke-9 ada lukisan mozaik. Lukisan mozaik adalah lukisan yang menggunakan teknik menempelkan pecahan kaca, porselen, baterai mineral, atau biji-bijian yang sesuai dengan pola gambar. Lalu yang ke-10 ada lukisan batik. Jadi lukisan batik ini sama seperti membuat kain batik, hanya saja perbedaannya ketika membuat batik pada kain diperlukan kain, lilin cair, canting, sedangkan membuat lukisan batik diperlukan kain dan cat berupa naptol dan indigo sol. Lalu yang ke-11 ada lukisan intarsia, yaitu lukisan yang tekniknya sama dengan mozaik, hanya bahan yang ditempelkan berupa kayu tipis atau kulit kayu yang diberi warna-warni. Lalu yang ke-12 ada lukisan kolase, yaitu lukisan yang menggunakan teknik tempel, patri, las, ikat. Tema dan corak yang digunakan untuk membuat lukisan ini juga bervariasi. Lalu yang ke-13 ada lukisan kaca.
yaitu lukisan yang dibuat dengan menempelkan bagian kaca yang satu dengan kaca yang lain dengan bantuan timah. Kaca-kaca tersebut dibentuk dan ditempelkan sesuai dengan pola tertentu dengan warna-warna yang beragam. Sekian materi untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.